Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan-rekan terku semuanya. Gimana? Sudah pada di close order kah? Sudah pada di take profit kan kah? Trading-tradingnya apa masih di hold? Nah, di sini saya akan menginfokan ya tuh. Mengapa saya sarankan jangan trade dulu untuk minggu sekarang ya sampai akhir tahun. Bisa dilihat di kalender ya. Di saya sudah buka Forex Factory ya. Ini bank-bank pada libur, bank holiday ya meskipun ada nih BOJ, Bank of Japan, terus sekarang ada USD Implement Claim, terus besoknya ada USD pula, tapi ya impactnya tak besar dan juga mayoritas pergerakan market tidak akan sama seperti biasanya dan juga spreadnya itu akan membengkak besar ya. Dan kemarin juga IOD sempat close tuh, sempat close ya. Saya juga telat buka Forex Factory-nya ya. Kenapa enggak jalan-jalan? Oh iya Bang, holiday. Ya sudah, terus jalan kembali. XAU pun sama, Gold juga kemarin dia enggak kemana-mana ya, enggak kemana-mana. Dan sekarang jalan lagi ya. Terus kita tengok dulu, Kak, ini Desember 2022 ya. Kita tengok di Januari 2023 awal tahun kita lihat news. Nah, tanggal 2 pun masih libur. 3 ada lah satu open meeting. Nah, semua open lah, semua pair nih open 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 ada. Saran saya tanggal 3 itu jangan dulu trading. Ini kan baru pembukaan ya. Dan juga kayaknya nggak akan terlalu lama. Tapi untuk market sih kayaknya akan ada peningkatan lah, ada peningkatan seperti biasanya. Barulah di tanggal 4 dia mulai normal kembali ya. Ini nih momen-momen momen-momen news banyak kayak FOMC, terus NFC ada. Wah, mantap nih, banyak sekali news ya. Kita juga boleh tengok di ID ID investing ya, bisa tengok juga ID investing kita juga untuk melihat kabar-kabar berita apa yang terupdate. Jadi tidak harus terpaku ke Forex Factory ya, kita juga bisa melihat idinvesting.com ya. Ini sebentar ya, agak muter-muter. Langsung saja ke bagian berita Forex. Klik berita Forex ya. Nah, ini ada news juga nih, berita ini teraktual ya, 5 jam yang lalu, ataupun bisa dilihat lah ya sesuai selera ya, berita terbaru. Ini juga dapat mengakibatkan pergerakan market ya, jika ada sesuai dengan pair mata uangnya. Tapi jika tidak ya tidak ada ya. Tapi saya lebih cenderung ke Forex Factory karena lebih aktual. Di sini ada jamnya juga ya, dan pair-pairnya lebih singkat meskipun jika diklik ini bahasanya saya kurang mengerti ya, tapi no problem, ke intinya saja. Oke. Langsung saja kita masuk ke chart MT4 yang dimana ramai sekali orang tak trade sekarang ya. Meskipun ramai orang tak trade, pasti juga ada yang trade ya, tapi itu sih terserah persepsi masing-masing ya. Kita sekarang kita mapping lagi meskipun agak sedikit telat, nggak dari pagi ya mappingnya karena ada kesibukan, siang-siang juga no problem lah ya. Nah, XAU kemarin saya bagi itu ya, di sini boleh tak open posisi, boleh, and then price masuk and then turun kembali jika dikecilkan ke M30. Price masuk lalu terjun kembali. Ini terjunnya lumayan lah kalau scalping lah ya, floating 13 pip, dia turun sampai dengan 13 pip juga 1:1 ya. Karena sudah ditembus, saya juga bilang ini enggak recommended. Saya hapus. And then price pun sekarang masuk ke dalam daerah swap zone yang dimana sudah saya bahas di video sebelumnya. Dan kondisi market sekarang dia sudah touch ya, sudah touch. Pertama touch dia floating hanya 2 pip and then dia terjun sampai dengan 20 berapa? 27 pip. And then dia retracement again and then floating 7 pip and then sekarang floating profit 13 pip. Bagus tak? Bagus. Nah, sekarang gimana sih pair gold? Ya kemungkinan besar pair gold ini dia akan turun, tapi tidak menutup kemungkinan juga pair gold dia akan menembus swap zone. Nah, jika swap zone-nya di break ya.
muncul candle seperti ini, close di atas zone, ya ini kan di atas zone close, and then dia naik kembali, udah jangan berharap open sell lagi di sini, jangan juga berharap open posisi buy, saran saya tetap jangan trade dulu lah. Tapi kalau mau dipaksakan pun silahkan, saya sudah bagi zone-zone untuk open posisinya. Nah ini zone sell, ini juga lebih power yang di atas zone sell-nya. Nah ini gold, sekarang kita H4, ini dia langsung ya, nggak membuat price action apapun di time frame H4 daily pun sama H1 membuat price action apa sih dia? Kecilkanlah. Di sini compression jelas. Oke. Ini demand kosong. Ini pun kosong. Ini masih fresh. Ini demand fresh. Ini demand fresh. Masih fresh. Ini rally, base rally yang nge-break daripada significant resistance. Kenapa saya sebut significant? Karena dia paling tinggi di antara semua resisten yang di sini. Ini significant ya. Ini juga masih fresh. Sekarang posisinya, di sini juga ada demand zone. Demand zone ini sudah diambil oleh ini, artinya sudah not fresh. Yang ini diambil belum? Sudah diambil nih sama yang ini, sudah not fresh. Kecilkanlah ke M15. Sudah touch ya, berarti not fresh. Jika not fresh, hapus saja. Artinya sekarang hanya ada 2 hambatan jika price akan turun drastis ke bawah. Jika price turun drastis ke bawah, dia di sini akan membentuk seperti pola trend again dan membuat drop, base drop. Ke bawah di sini pun sama, dia akan membentuk drop, base drop karena di sini ada hambatan. Hambatan, seperti inilah ya. Pola gambarnya jika dia turun. Tapi jika naik, jangan dulu open posisi buy di sini, jangan, tapi open sell lah di sini. Ya. And then di sini juga boleh melakukan open posisi sell. Tinggal dipilih lah mau yang mana ya. Saya juga tidak akan membahas terlalu kompleks karena sudah saya bahas kompleksnya ya di video sebelumnya, sebelum video ini yang saya upload waktu hari Minggu. Dan sekarang barulah di touch zone-nya. Mudah-mudahan ada rezekinya, price terjun turun sampai sini itu sudah bagus 60 pip ya. Price floating 10 pip and then tipikan 60 pip. Untuk tipis-tipis boleh lah, boleh trading, tapi saya enggak dulu, masih ada hold saya ya. Di sini saya ada open di akun yang satunya, di akun ini masih kosong ya, jadi tak ada. Gold kemungkinan besar dia turun ya, kemungkinan besar turun ya. Euro USD, oke, Euro USD, this is ICE. This is kawasan resisten, dia sudah pecahkan kawasan resisten, ini sudah not fresh. Not fresh. Di sini boleh lah di atas. Di atas ini boleh open posisi sell sampai bawah ya. Karena ini ada R1, R2, R3, R4, R5. Ada significant resistance and then price akan membuat yang namanya fake out. Tapi bank libur sekarang, bingung juga sih ya. Bank libur, bank tidak trading. Kalau bank trading kemungkinan besar dia jadi fake out cepat ya, dia naik and then terjun ke bawah melakukan manipulate. Ziu. Open posisi di sini sudah ditembus ya, yang saya bagi open posisi di sini sudah ditembus. Emang dia turun nih, tapi sedap lah, turun juga scalping nih ya, enak kalau di scalping nih. 8 pip, terjun 50 pip sudah bagus, ini sudah not fresh. Dan saya punya zone lagi di sini, ini kawasan apa sih? Besarkan ke H4, di H4 di sini ada bearish engulfing. Ada bearish engulfing ya, ada bearish engulfing, kita boleh open posisi di candle bearish engulfing ini ya. Terus zone-nya kita kecilkanlah ke H1. Di sini ada support, ya Allah. Support, a lot of resistance, support lagi. Ini support ya, support, terus support, lower low, QMTR ada,
Ada QMTR, dia turun, naik, turun. Ini MPL, kawasan MPL nih ya. Kawasan MPL, tapi yang atas lebih MPL pula yang ini nih. Ini lebih power. Jadi di sini GU saya punya dua kawasan, boleh open di sini and then di sini. Ini sudah mepet sih ya tuh, sudah mepet ya. Zonnya sudah mepet, ini seharusnya sudah di touch ya kalau dikecilkan ke M30 nih. Ini kan drop base drop ya. M15 di sini pun boleh open dari sini. Nih. Cuman kawasannya agak besar ya. Tuh 20 pip, dari sini aja udah 20 pip. Kalau dari sini ya kecil jauhnya tuh cuman 13 pip. Nah, bolehlah open posisi sell, cuman saya menyampaikan di sini pasti sudah telat ya, sudah telat nih. Tapi kalau melihat daripada zone saya ya, ini belum di touch, masih bisa ya. Semoga aja kalau saya sudah uploadkan video ini GU masuk kembali again ke sini. Boleh tak untuk open posisi sih di sini untuk posisi sell? Boleh, cuma lihat dulu dia buat price action apa di sini. Nah, ada apa di sini? Ayo, ada apa? Nah, di sini ada R1. Saya tandai lah, nggak ditulis R1, and then R2, and then R3. Di sini ada 3 R yang sama baris atau bisa dibilang significant resistance, and then price naik ke atas membuat manipulasi harga, liquidity ya. And then price boom terjun ke bawah. Ini fake out. Yang namanya fake out tuh seperti ini ya, price naik ke atas terjun ke bawah. Kalau dia terus ke bawah nge-break daripada this rally base rally, ini hambatan dia nih, dia akan terus turun ke bawah untuk GU ya. Terus turun ke bawah nih sampai sini. Ini nih. Untuk GU ya. Cuman dia mesti pecahkan dulu candle doji di sini, rally base rally doji yang break daripada significant resistance terlebih dahulu ya. Terus AUD USD. AUD USD masuk ke dalam zone sell. Kemarin masuk zone sell ya, itu di kolom komentar Bang Bad Boy. Kemarin ada news apa sih? Saya bilang nanti saya bahas di video ini, ya. Price masuk dalam zone sell, floating hanya 8 pip and then terjun sampai dengan 58 pip. Ini kalau udah ditipikan Bang Bad Boy, nice ya, bagus nih. Cuman kalau belum ditipikan disayangkan ya. Karena ini sudah nice sekali. Ini nggak ada news apa-apa, nggak ada news. Lagian bank juga sudah pada holiday. Mungkin di sini ada manipulasi harga juga atau saya nggak mau berasumsi gimana ya. Intinya ini pergerakan yang signifikan ya. News tak ada ataupun apapun, entah kenakalan big trader, entah apa ya. Saya juga nggak tahu ya. Karena saya nggak terlalu fokus ya. Karena ya udahlah. Oleh bank holiday yang tak akan ada pergerakan signifikan, and then di sini ada pergerakan yang signifikan ya, IUD dan juga NZD kalau nggak salah pergerakan yang signifikan itu. Dua pair ya, IUD dan NZD ada pergerakan yang signifikan. And then sekarang dia masuk dalam zone sell. Kalau ada yang open silahkan, no problem ya. Tapi mesti hati-hati karena sudah di touch satu kali, ini yang kedua kali. Yang kedua kalinya dia tidak turun sampai dengan bawah ya, ada hambatan di sini. And then dia di sini dia membuat yang namanya rally base rally. Di sini dia membuat yang rally base rally, kemungkinan besar ini akan ditembus. Tapi tidak menutup kemungkinan juga dia ke bawah. Tinggal di sini yang menentukan si seller ataupun si buyer lebih kuat mana ya. Kalau kita bisa melihat letak order seller and buyer, kuat mana aja, kuat seller maka price pun akan turun. Tapi jika si buyer lebih kuat maka price pun akan naik ya. Itu biasanya bank-bank pada tahu ya, cuman kita kan trader retail ya kagak tahu lah ya. Di sini kita hanya bisa open posisi di area-area pentingnya saja, seperti di sini juga ada nih. Dia turun kena, naik pun kena SL, ini ada MPL di sini. Nah, boleh lah open sell di sini. Nah, kalau untuk open posisi baik enggak dulu. Ini masih kawasan-kawasan sell ya untuk IUD USD. Tapi kalau sudah terlanjur open di sini,
Gimana? No problem, hold aja sampai sini, tipikan nih 30 pip. Ini kan zone-nya hanya sekitar 10 pip. Taruhlah stop loss 15 pip, sampai sini juga sudah 30 pip, 1/2 sudah bagus ya. Jangan terlalu apa ya namanya, trading untuk minggu sekarang itu jangan terlalu, bukan perfect sih. Jangan terlalu berespek lebih gitu ya, berespek lebih terhadap market, ingin mendapatkan profit lebih, jangan, anggaplah bonus profit juga ya. Karena bank-bank sedang libur ya, tidak akan ada pergerakan yang signifikan. NGT USD dia masuk dalam zone ya, masuk dalam zone ini kawasan MPL, kawasan SSR, MPL, and then KMTR pula. And then price di sini sudah floating hanya berapa pip, and then sudah terjun 8 pip. Waduh, baru 8 pip. Nah, ini touch ya, ini dia touch ya, hampir zero float masuk kawasan ini ya. Hampir zero floating masuk kawasan. Ini saya sudah bagikan ya, sudah bagikan nih. Nah, masuk dia tuh zero float. Zero float di sini ada R1, R2, R3 yang sama baris. R1 nih ada R1. R2. R3 yang sama baris. Naik ke atas dan terjun ke bawah, ini fake out. Nah, seperti inilah ada yang namanya price action. Ini price actionnya fake out, open posisi di area drop, base drop, atau di kawasan MPL yang ngebreak daripada significant support and resistance ataupun QMTR. This is good setup ini ya. Dia turun ke bawah. Nah, USD Kanada. Di sini open buy boleh tak? Sini ada S1, S2. Ada S1, S2 yang sama baris, berpotensi menjadi fake out, tapi udahlah, jangan open posisi dulu ya. Jangan dulu lah, ini dia masih ke atas nih, bisa open di sini juga, cuman terlalu riskan ya. Kalau mau nih, carilah area rally, base rally yang masih fresh. Ini kan sudah di touch 1 kali, 2 kali, 3 kali touch. Jika H1, H M30, M15, kita mesti cari zone-zonenya ya. Udahlah, ini enggak dulu ya, skip dulu untuk USD CHF, USD CHF. Tapi kalau mau di sini boleh tak open, boleh, silahkan open buy. Kalau mau ya, tapi kalau saya enggak dah. Sudah saya hold, masih ada soalnya. Enggak akan open lagi. USD CHF, ini nih. Saya ada open di sini 1, di sini 1 ya. Masih saya berespek dia lebih tinggi karena bisa dilihat di sini dia membuat apa. Lihat nih buat apa dia. Set, pemadatan harga ya, yang dimana supply kosong, demand tinggi. Ini zone supply sudah pada kosong semua ya. Zone supply sudah pada kosong. Kalau pengen lebih tahu ya, lanjut nih, sudah di touch oleh ini pun sama nih, drop base drop ini sudah di touch juga, demand kosong, supply kosong, di area sini sudah di touch juga. Wah, ini good ya, ini good, supply kosong. Segini supply kosong, maka price berpotensi naik secara gila-gila. Maka carilah area demand. Ini area demand, ini area demand. Boleh tadi open, boleh. Kalau price masuk area demand, boleh open posisi buy karena supply kosong, demand tinggi, maka price akan sedang untuk naik ya. USD Jepang Yen ya, saya masih ada hold di sini ya, and then price naik, turun naik turun ya. Di sini dia buat konsolidasi dan ini saya memiliki zone sell. Zone sell, saya punya zone sell di sini. Boleh tak kalau masuk? Boleh, cuman ya minggu sekarang jangan balik lagi ya. Saran saya jangan, tapi kalau rekan-rekan mau ya silahkan, karena punya lah risk reward masing-masing ya. Kalau saya boleh memberikan saran, minggu sekarang manfaatkanlah untuk study ya, belajar trading ya. Baca-baca lagi mengenai apa itu price action, pahami tekniknya ya. Kalau mau belajar di channel YouTube saya juga boleh, mau belajar di channel lain boleh, mau beli e-book boleh. Intinya belajar trading lah, manfaatkan jika ingin terjun ke dunia trading, karena
minggu sekarang itu minggunya bank libur, kita juga tradingnya libur lah, jangan terlalu diporsir tradingnya, ya jangan terlalu berharap lebih juga karena bank-bank sedang libur, tak akan ada yang pergerakannya yang signifikan. Nah, nih gold sudah turun. Nah, mungkin sekian video pembahasan saya, update daripada mapping yang sudah saya berikan di hari Minggu dan sekarang sudah di touch beberapa ya, mulai dari XAUUSD, kalau teman-teman OP sudah di touch, sekarang sudah running profit ya. GBP USD, ya terus AUD USD sudah running profit. Kalau dari kemarin sudah running profitnya mungkin sudah profit, kalau sekarang touch again kedua kali juga sudah running belum running profit, masih floating loss kira-kira ya berapa lah, sedikit lah. And di USD ini zero float, ini this is my favorite setup ya. Ada fake out, di sini ada MPL, jadi open posisi MPL itu fear and greed. Kalau open posisi sell pun salah, dia kena SL, open posisi buy pun salah, dia kena SL, lalu tiba-tiba dia terjun di sisi kawasan MPL. Nah, senang lah turun ini hanya zero float. Nah ini setup ini bolehlah ditekan-tekan full margin sampai knock in out money ya. NGT, entahlah, saya lihat dulu akun saya satunya ada open gak sini ya, karena ini akun masih kosong ini. Nanti saya update di tab komunitas ya. Lah, mungkin sekian video dari saya. Tuh kan dia naik, beng langsung secara tiba-tiba M30, beng naik 14 pip. Mau diudahi gimana? Udahi lah ya karena sudah terlalu panjang juga 20 menit dan tidak ada pembahasan market lain aja. Di sini saya hanya menginfokan bahwa kondisi market itu sekarang sedang seperti ini ya. XAUUSD potensi turun besar, tentu saja. Euro USD besar, tapi dia mesti di sini dulu. GBP USD tentu saja kalau ini sudah dipecahkan, ini dia pecahkan, ini potensi untuk turunnya besar sekali ya. AUD jangan terlalu berharap karena di sini ada base drop, dia mesti pecahkan dulu sama seperti GBP ya. Pecahkan dulu ini baru dia turun ke bawah. NZD, wah ini NZD nih. Gimana NZD? Nah, ini saya rasa power ya. Saya rasa dia power akan terus turun ke bawah meskipun ada hambatan di sini, tapi akan dia pecahkan. Saya yakin nih. Cuma entahlah dengan kondisi market yang sekarang ya. USD Kanada masih naik, USD CHF naik, ini pun masih naik. Oke, mungkin sekian video pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat dan dapat membantu proses trading rekan-rekan semuanya. Saya akhiri videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.